Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit kisah tentang salah seorang dari Wali Songo yang sudah saya ceritakan dalam episode yang lalu. Tidak lain adalah Sunan yang memakai udeng, Sunan yang memakai belangkon, yang tidak lain adalah Sunan Kalijogo. Tapi syairnya begini bunyinya: Sunan Kalijogo yang gagah dan tegar, sangat hormat kepada guru saat belajar, bermodal tekun, hidup dengan sabar, dengan seni Islam bisa tersiar. Jadi cara Sunan Kalijogo itu menyiarkan agama Islam kepada umat, baik orang-orang yang ada di perkotaan maupun ada yang di pedesaan, baik yang ada di tepi pantai maupun yang ada di pedalaman. Beliau menggunakan seni, yaitu dengan cara-cara agama itu dibahasakan dengan indah, sehingga beberapa tembang, beberapa lagu yang sampai sekarang masih hidup itu sebagian besar adalah gubahan atau karangan dari Sunan Kalijogo. Jadi kalau kita kenal dengan lagu Lir Ilir yang sering dikumandangkan oleh grup-grup kasidah di Pulau Jawa ini, bahkan saudara kita Cak Nun pernah membawanya lagu-lagu ini ke luar negeri. Dan syair-syair atau puisi-puisi yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo itu mengandung kedalaman isi, bagaimana seseorang harus merawat nurani, merawat tindak laku atau merawat akhlak atau budi pekerti, sehingga penampilan seorang muslim, penampilan seorang hamba Allah selalu akan menyenangkan orang lain. Jadi kesenian itu bisa dijadikan media dakwah Islam yang digunakan oleh Sunan Kalijogo. Jadi kesenian-kesenian di era sekarang yang bentuknya pantun itu sejak dulu sudah bisa mengingatkan kita. Contohnya misalnya ya, yang ini bukan karangan Sunan Kalijogo, tapi karangan dari seniman muslim yang lain. Misalnya peringatan yang begini bunyinya: berenang-renang jangan ke hulu, air coklat di sela batu, bersenang-senang jangan terlalu, nasib di akhirat belumlah tentu. Ini keperingatan bahwa kita di dunia ini jangan selalu berfoya-foya, bersenang-senang. Pikirkanlah bagaimana nasib kita di akhirat itu. Kalau kita ingat bahwa kita akan mati, kita akan dikubur, dengan dakwah seni, dengan peringatan yang menggunakan seni, kita akan sadar bahwa kita ini akan mati, kita akan tidur di balik timbunan tanah, dan kita perlu sangu untuk ke sana. Dan sebaik-baik sangu untuk dibawa mati tidak lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sunan Kalijogo sudah mewariskan cara berdakwah di Pulau Jawa dan di Indonesia ini dengan menggunakan media seni yang tugasnya tidak lain supaya kita bisa merawat hati kita bisa taqarrub, dekat dengan Allah, dan selain itu kita berbudi luhur, bertingkah laku yang selalu menyenangkan orang lain. Saya bacakan lagi: Sunan Kalijogo yang gagah dan tegar, sangat hormat kepada guru saat belajar, bermodalkan tekun serta sabar, dengan seni Islam menjadi tersiar. Hormat, terima kasih Sunan Kalijogo
Anda telah mengajarkan kesenian yang bermutu, yang bisa menjadi syiar Islam kepada kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah.